tantangan terberat jujur yang paling berat itu nunggunya sih. Karena kan tahapannya lumayan panjang nih, mulai dari administrasi sampai Halo Sobat FEB, Selamat datang di FEB Talk, podcastnya anak FEB. Nah, kali ini kita masuk ke episode 2 yang pastinya nggak kalah seru nih dari episode podcast sebelumnya. Kita akan ngobrol santai, tapi penuh inspirasi bareng satu mahasiswa FEB kece, penerima beasiswa Paragon. Bener banget, tapi sebelum masuk ke obrolan seru, kita harus kenalin diri dulu dong sebagai hostnya. Halo, aku Inya Dan aku Vio, kami dari Dinas Kominfo BMKM FEB Unan, siap menemani Sobat FEB selama berapa menit ke depan. Nah, langsung aja kita sapa narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Aulia. Halo Kak. Kakak boleh perkenalan diri dulu dari nama sama jurusan ya Kak? Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Aulia Sarvina. Aku biasa dipanggil Aulia, atau kalau Kak akrab biasa panggil Au aja. Terus kalau untuk jurusan aku di manajemen angkatan 2022. Oke. Salam kenal Kak. Nah, langsung aja Kak. Vio boleh nanya nggak Kak? Kakak akhir-akhir ini lagi sibuk apa ya? Oke, kalau kesibukan karena aku angkatan 22 kali ya, jadi udah mulai cari-cari judul skripsi kali ya. Terus juga sekarang aku aktif di organisasi base-nya di nasional, itu namanya ada Live at FMCG. Jadi itu kayak organisasi di mana orang-orang yang tertarik dengan bidang-bidang FMCG gitu di Indonesia. Mungkin itu aja sih. Yes, keren banget ya Kak. Boleh dong Kak cerita awalnya gimana Kakak bisa tahu beasiswa Paragon ini dan apa sih ketertarikan Kakak untuk daftarnya? Oke. Awal mula aku tahu beasiswa Paragon ini jujur itu dari teman-teman aku yang sama-sama nyari beasiswa sih. Karena kan waktu awal kami daftar itu kan banyak tuh yang upload di Instagramnya kayak I'm ready to join beasiswa Paragon. Itu tuh kayak ya strategi marketingnya lagi tekan biar rame yang daftar beasiswa Paragon. Nah, aku saat itu tuh lagi ongoing juga nih daftar yang lain. Terus aku mikir kenapa nggak aku daftar juga Paragon. Dan ternyata alhamdulillah dapetnya di Paragon ternyata. Mungkin itu sih awalnya dari story teman-teman gitu. Oh, baik ya. Terus gimana tahapan proses seleksinya itu Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau tahapan seleksi Paragon ini cukup panjang ya. Kalau di awal itu kita pastinya ada seleksi administrasi, itu berupa kayak CV screening yang ATS. Terus ada beberapa dokumen kayak menyatakan kita belum pernah menerima beasiswa. Terus ada apa ya? Kayak KTM, kartu tanda mahasiswa. Terus ada juga kayak beberapa dokumen lainnya. Terus habis kita ada administrasi, kalau lolos itu bakal lanjut ke essay submission. Nah, essay submission itu kita bakal bikin essay 1 halaman, itu nanti ada instruksinya. Nah, di essay itu kita bakal ngangkat tentang apa nih kontribusi kita sebagai mahasiswa berdasarkan 4 pilar Paragon. Itu ada education, ada women empowerment, ada health, sama ada environment ya, mungkin belum aku mention. Itu ada 4. Nanti teman-teman bisa cek juga di website-nya Paragon, ada 4 pilar. Nah, nanti kalau teman-teman udah lolos nih seleksi dari essay itu, lanjut kita ada online test. Jadi kayak online test assessment gitu. Nah, di online test itu mirip sama TPS ya kalau orang sekarang nyebutnya, kayak tes-tes numerik, psikologi, bahasa, ya gitu sih kalau tes psikotes, bukan psikotes, tes tertulisnya. Tapi itu online semua sih. Terus habis tes itu kita ada namanya wawancara. Nah, di wawancara ini sih menurut aku penentunya. Jadi teman-teman banyak belajar aja gimana cara wawancara yang baik. Habis diwawancara, ya yang diwawancara itu seputar apa yang udah kita tulis di esai dan juga tentang diri kita pastinya. Habis wawancara, nanti kita tinggal nunggu nih, nunggu hasil wawancara, dan nanti bakal ada verifikasi kampus. Nah, kalau kita udah diverifikasi bahwa kita emang tidak menerima beasiswa, nanti bakal dapat email dari Paragon, bakal diterima atau enggak. Mungkin itu sih. Oke Kak, makasih banget penjelasannya yang barusan ya Kak. Sekarang Inya mau tahu nih Kak, apa tantangan terberat Kakak selama ikut pendaftaran beasiswa ini dan gimana cara Kakak ngatasinnya? Oke, kalau tantangan terberat jujur yang paling berat itu nunggunya sih. Karena kan tahapannya lumayan panjang nih, mulai dari administrasi sampai ke pengumuman itu kayaknya takes time hampir sebulanan kalau nggak salah aku. Jadi yang pasti teman-teman harus sabar nunggunya, rajin-rajin cek email karena semuanya itu bakal dikasih tahu melalui email. Kalau teman-teman miss aja nih satunya, itu kan bakal kayak rugi banget kan. Misalnya teman-teman lost seleksi essay,
tapi teman-teman nggak cek email. Jadi itu kayak kasihan banget gitu kan, jadinya miss opportunity. Jadi rajin-rajin cek email, terus rajin-rajin nunggu sih dan cari-cari info lainnya juga gitu. Wah, bagus banget, Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kak, apa sih yang paling Kakak rasakan gitu, Kak, setelah menerima beasiswa Paragon ini, baik secara finansial ataupun non-finansial, Kak? Oke, kalau yang kurasain setelah diterima beasiswa Paragon itu pastinya nolong banget ya untuk ke pengembangan diri ataupun ya pastinya finansial ya, karena kan kita daftar beasiswa pastinya kita sebenarnya nyari Iya. finansial kan di walaupun kita bakal nyari development lainnya. Nah, kalau untuk masalah finansial, jujur UKT aku lumayan tinggi sih karena aku anak mandiri juga kan di FEB ini. Jadi karena terbantu nih pembiayaan UKT aku dari beasiswa ini, jadi aku bisa mengalokasikan uang atau apa ya yang dari orang tua itu bisa dipakai untuk yang lain. Misalnya aku ikut lomba atau ikut exchange mungkin. Jadi dananya tuh bisa dialokasikan untuk pengembangan diri yang lain, nggak hanya di UKT. Karena udah dibantu sama Paragon. Terus kalau di bagian lainnya selain financial, itu kita kalau jadi penerima beasiswa Paragon ini disebutnya grantee. Jadi bukan beasiswan, kita disebutnya grantee. Nah, nanti grantee Paragon ini secara otomatis itu bakal gabung Novo Club juga. Jadi kita bagian dari Novo Club. Mungkin teman-teman kalau belum tahu Novo Club itu kayak klub pengembangan diri yang dibikin sama Paragon gitu. Di Padang juga ada kok Novo Club, mungkin bisa join juga, mungkin Kak tertarik gitu. Kak. Oke Kak, tadi Kakak ada bilang pengembangan diri nih Kak. Yang mau nanya juga nih, apa ada kegiatan pengembangan diri juga dari beasiswa Paragon yang Kakak ikuti ini? Mungkin boleh Kakak jelasin juga. Oke. Jadi ya kayak yang aku mention tadi kan kita automatically bakal jadi bagian dari Novo Club nih. Nah, di Novo Club itu nanti teman-teman bakal banyak sesi gitu dari pembicara yang oke-oke banget dan bahkan nanti bakal ada internal dari Paragonnya itu entah itu ya pejabat-pejabat Paragon lah ya istilahnya. Nanti ada kakak HR yang bakal sharing-sharing tentang leadership, tentang gimana cara communication, gimana strategi kita untuk tahun-tahun ke depannya. Karena kan kita mahasiswa cuman 4 tahunan kan. Jadi gimana kita nge-prepare untuk lebih apa ya, lebih advance gitu sebagai mahasiswa, gimana career preparation gitu. Oke, Kak. Terakhir nih, Kak, boleh dong kasih sedikit tips atau pesan buat teman-teman yang pengen ikut beasiswa juga, Kak? Oke. Tipsnya untuk teman-teman jangan ini sih, jangan cepat nyerah karena honestly aku ikut daftar beasiswa ini dari semester 1 guys. Jadi dari semester 1 itu aku udah ngikutin banyak banget mulai yang dari maba semester 1, 2, 3 ternyata rezekinya di semester 5 kan. Jadi jangan sampai teman-teman itu putus asa ditolak 2 kali 3 kali itu menurut aku enggak ini sih, enggak jiwa pejuang untuk dapat beasiswa. Karena aku yakin teman-teman grantee lainnya pasti juga udah banyak nih daftar beasiswa dan ternyata dapatnya di Paragon di semester 5. Ini it's okay banget selama teman-teman itu serius dan juga apa ya introspeksi diri. Mungkin oh aku gagalnya di administrasi nih, oh berarti perbaiki CV-nya. Oh aku gagal di wawancara nih, oh berarti cari cara wawancara yang baik gitu. Jadi selalu development lah di setiap rejection itu. Wah, keren banget ya sharing dari Kak Aulia tadi. Semoga makin menginspirasi mahasiswa FEB buat semangat cari peluang termasuk beasiswa. Makasih banyak buat Kak Aulia yang udah berkesempatan hadir pada sore hari ini untuk mendampingi kami juga. Sukses selalu ya Kak. Oke, thank you udah di-invite juga. Semangat teman-teman. Untuk Sobat FEB jangan lupa ya follow media sosial BMKM FEB UNAN biar gak ketinggalan nih informasi dan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!